Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kita kali ini akan bahas tentang kredit KPR, kredit kepemilikan perumahan ya. Jadi teman kita sebut saja namanya Ibu Lela dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dia menceritakan bahwa dia punya pinjaman KPR dan rumah itu sudah diangsur selama 7 tahun dari jangka waktu semua 15 tahun. Kemudian karena kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, usahanya juga mengalami kendala sehingga sudah 1 tahun ini dia tidak mengangsur. Jadi sudah mengangsur 7 tahun, yang 1 tahun kemudian tidak mengangsur. Jadi sudah jalan, harusnya sudah mengangsur 8 tahun. Kemudian dia mendapat surat peringatan yang ketiga. Jadi dia ceritakan SP1, SP2, dan SP3 itu diberondong dalam 1 bulan. Kayak gitu. Nah, dia menanyakan apa yang harus saya perbuat. Kayak gitu ya. Jadi dari hasil diskusi saya dengan beliau ini, kami hitung-hitung, itu ternyata dari sisa yang belum terbayarkan, sisa 7 tahun yang belum terbayarkan, itu kalau dihitung angsurannya dikali 12 bulan dikali 7 tahun, itu nilainya masih sekitar 140 jutaan. Nah, saya tanya, dari sisa yang belum terbayar 140 juta plus denda gitu, kira-kira kalau rumah ibu dilelang di harga 140 juta, ibu rumahnya laku nggak? Iya, laku Pak, dia bilang gitu. Artinya memang harga pasarannya segitu. Jadi saat ini rumah beliau itu pasarannya 140 juta. Nah, saya bilang, kalau gitu aman, Bu. Karena apa? Kalau dalam posisi sudah mau dilelang dan ternyata nilai hutang ibu itu ternyata masih sebesar sama dengan nilai pasar rumah ibu, berarti kemungkinan besar lelang pertama ini kalau mungkin dalam waktu dekat dilelang, kemungkinan besar tidak laku dilelang. Karena apa? Karena orang mau lelang bila harganya murah. Ya, pertama orang mau ikut lelang tuh dia akan mempertimbangkan kalau itu bentuknya rumah tempat tinggal, dia akan mempertimbangkan apakah masih ditempati atau tidak. Yang kedua, apakah tempatnya strategis atau tidak, artinya marketable atau tidak. Yang ketiga, nilainya apakah sudah di bawah harga pasar. Nah, kalau ketiga-tiganya itu menarik, maka orang akan tertarik untuk lelang. Tapi kalau seperti yang di kasus Ibu Lina itu, nilai lelangnya sama dengan harga pasar, pasti nggak akan laku karena orang akan berpikir buat apa saya ikut lelang sementara nilainya sama dengan harga jual biasa. Jadi kalau nilainya 140 juta dia lelang 100 juta mungkin ada yang minat. Jadi saya sarankan Bu Lina itu nggak usah terlalu khawatir, kalaupun dilelang dalam waktu dekat kemungkinan besar tidak akan laku. Kemudian saran saya dalam kasus KPR seperti Bu Lina itu jangan dikosongkan gitu. Karena beliau menceritakan rumahnya dalam keadaan kosong, tidak ditempati. Katanya pernah ada yang mau lelang, ada yang mau ngontrak, tapi karena dia merasa eh, sudah menunggak, takut dilelang sewaktu-waktu sehingga dia tidak berani mengontrakkan rumahnya. Saya bilang justru harus jangan dikosongkan gitu. Kalau perlu dikontrakan, kontrakan saja. Ibu malah dapat penghasilan, mungkin malah ibu bisa buat ngangsur gitu. Jadi jangan dikosongkan. Karena bagi calon peserta lelang itu menjadi pertimbangan menarik untuk ikut lelang bila rumah Anda dalam keadaan kosong. Ya, beda dengan kalau tanah kosong, tanah pekarangan. Nah, itu tidak ditungguin 24 jam itu mungkin bisa menarik bagi peserta lelang. Tapi kalau rumah tinggal itu syaratnya akan menjadi menarik bila tidak ditempati. Walaupun mungkin ada juga orang yang berani ikut lelang walaupun rumah tersebut masih ditempati. Ada para spekulan-spekulan yang
sudah biasa bermain di bisnis lelang itu, mereka tahu caranya agar uh, bisa memenangkan lelang dan bisa menguasai fisiknya. Tapi tetap saja mereka kalau dalam kondisi seperti itu, mereka harus melakukan upaya hukum berikutnya, yaitu upaya pengosongan bila ternyata debiturnya tidak mau pergi dari objek yang dilelang. Jadi dia akan harus keluar uang lagi, entah itu uang misalnya dalam tanda kutip ya, diusir atau disuruh pergi dengan baik-baik, kasih uang untuk pindah, untuk ngontrak, atau kasih lagi tambahan uang kalau misalnya dia masih berhitung, masih untung gitu ya. Jadi kadang-kadang ada peserta lelang, pemenang lelang yang cukup bijaksana. Jadi dia menang lelang, kemudian setelah dia menang lelang, dia datangi rumah debitur yang dilelang, dia ketemu dengan pemiliknya, dia silaturahim baik-baik, dia sampaikan bahwa saya sudah menang lelang rumah Anda, apakah Anda berkenan pergi dari sini dengan saya tambahin uang gitu. Ada yang bijaksana seperti itu. Ada yang nggak mau tahu, artinya pokoknya saya sudah jadi pemilik rumah itu, Anda harus pergi dari sini. Nah, terhadap kasus pemenang lelang yang nggak mau tahu, itu memang harus dilakukan upaya hukum gitu agar tidak bisa segera mengusir Anda. Ya, di episode yang lalu saya membahas gugatan untuk menghadang lelang. Nah, kalau Anda sudah kelelang, Anda juga perlu menggugat. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bisa segera dieksekusi. Karena syarat eksekusi pengosongan adalah bila objek yang mau dieksekusi tidak dalam sengketa. Walaupun gugatan terhadap eh, pemenang lelang ataupun terhadap banknya itu Anda tidak akan menang karena sifat dari lelang itu bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum setelahnya. Artinya itu seperti putusan yang sudah inkrah. Putusan lelang itu putusan hukum yang sudah inkrah. Tidak ada upaya hukum lagi yang bisa untuk membatalkan lelangnya. Jadi memang upaya membatalkan lelang sebelumnya. Kalau sudah jatuh ada pemenang lelang, tidak ada upaya hukum. Tapi Anda sebagai debitur Anda bisa menggugat, baik menggugat banknya maupun menggugat pemenang lelangnya dan juga KPKNL-nya. Walaupun itu percuma, tapi setidaknya Anda bisa ngulur waktu untuk negosiasi ulang dengan pemenang lelang. Atau setidaknya Anda bisa mempersiapkan kepindahan supaya lebih dalam tanda kutip lebih terhormat ya, tidak diusir seperti yang sering kita lihat di televisi itu karena upaya pengosongan yang dilakukan oleh pengadilan barangnya dikeluarin gitu. Nah, dengan adanya upaya gugatan dari debitur, maka paling tidak Anda bisa 1 tahun lebih untuk menempati rumah itu. Ya, misalnya di tingkat pengadilan pertama, katakan 3-4 bulan diputus, katakan Anda kalah, Anda bisa banding. Banding bisa 2-3 bulan. Nanti setelah banding Anda bisa kasasi ke pengadilan, ke Mahkamah Agung. Jadi minimal bisa 1 tahun Anda tempatin rumah itu. Sambil mungkin Anda mempersiapkan strategi negosiasi. Ada kalanya kadang-kadang pemenang lelang yang bukan pemain ya, kadang-kadang di daerah gitu ya. Jadi karena rumah kita mau dilelang oleh bank, ditawarilah kepada tetangga-tetangga kita, depan kita, kiri kanan kita atau belakang kita ditawarin untuk ikut beli rumah itu. Nah, bagi tetangga yang bijaksana tentu tidak tidak uh, kasihan lah harusnya tidak mau ikut lelang. Tapi ada juga yang tertarik untuk ikut lelang. Nah, kalau Anda upaya hukum setelah dilelang, minimal Anda punya waktu 1 tahun, kadangkala pemenang lelang itu frustasi. Nah, itu strategi pentingnya kenapa upaya hukum pasca lelang, tujuannya apa? Supaya pemenang lelang itu frustasi. Dia sudah keluar uang untuk ikut lelang, tapi ternyata dia tidak bisa segera menguasai atau tidak bisa segera menempati. Sehingga yang terjadi mereka frustasi. Kadang-kadang mereka dinego kembali mau, ya udah sini pulangin uang saya. Yang penting uang saya balik, rumah nggak jadi saya ambil gitu.
Kadang bisa seperti itu, kan itu pertolongan. Anda punya waktu cukup panjang untuk menyiapkan uang untuk mengembalikan uang pemenang lelang atau menjual rumah dengan cara normal gitu ya. Tapi lebih daripada itu saya selalu mengingatkan ke teman-teman Bapak Ibu semua, kalau sudah ada pemberitahuan atau ada SP1, SP2, SP3 yang diberondong, dikirim diberondong, itu tandanya Anda sedang dalam persiapan mau dilelang. Karena salah satu persyaratan untuk bisa dilelang adalah ada SP1 sampai SP3. Salah satu indikatornya itu. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, segera pertimbangan untuk menjual aset. Bukan saat itu ya, sebenarnya harusnya jauh-jauh hari, tapi setidaknya saat itu Anda tidak lagi berpikir menunda-nunda menjual aset, tidak, melunasi tidak, mengangsur pun tidak. Ini konyol. Jadi jual aset, jangan sampai rugi karena dilelang. Begitu saja, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.